Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Sri Fauzani dengan nomor NIM 2202010101081. Saya berasal dari kelas MJ701. Tujuan saya membuat video kali ini, saya ingin menuntaskan ujian akhir semester 7 saya dengan mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi yang akan ditujukan kepada Bapak Dr. Yusuf Setiadi SH SETMK MMMH. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Penerapan Indikator Kinerja Utama atau IKU dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Yang pertama ada latar belakang. Isinya dalam era reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan modern, organisasi publik maupun perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem pengukuran kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi. Salah satu instrumen penting dalam pengukuran kinerja adalah penggunaan indikator kinerja utama atau IKU sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis organisasi. Kemudian penerapan IKU diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja organisasi secara berkelanjutan. Namun dalam praktiknya implementasi IKU masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan data pendukung, kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap konsep outcome based performance, serta belum optimalnya integrasi antara perencanaan strategis dan pengukuran kinerja. Kemudian selain itu, beberapa organisasi masih berfokus pada indikator output dibandingkan outcome, sehingga pengukuran keberhasilan belum sepenuhnya mencerminkan dampak nyata terhadap stakeholder. Kondisi ini menyebabkan capaian kinerja sering tidak selaras dengan target strategis jangka panjang. Kemudian B, data empiris. Di sini saya membuat tabel data empiris. Yang pertama ada efektivitas program dengan target 90%, realisasinya 78%, serta GAP-nya min 12%. Keterangan yang saya catat di sini belum optimal monitoring. Kemudian ada kepuasan stakeholder, targetnya 85%, realisasinya 80%, serta GAP-nya min 5%. Keterangannya respon layanan belum merata. Yang ketiga ada efisiensi anggaran, targetnya mencapai 95%, kemudian realisasinya 88%, serta GAP-nya min 7%. Keterangannya perencanaan belum akurat. Yang keempat ada produktivitas SDM yang targetnya 88%, kemudian realisasinya 75%, serta GAP-nya min 13%. Keterangannya saya catat kompetensi belum merata. Yang terakhir ada digitalisasi proses. Untuk targetnya baru mencapai 92%, kemudian realisasinya 70%, serta GAP-nya min 22%. Keterangannya infrastruktur belum siap. Jadi berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar indikator belum mencapai target yang ditetapkan. GAP terbesar terdapat pada indikator digitalisasi proses sebesar 22%, yang menunjukkan bahwa kesiapan teknologi dan SDM masih menjadi tantangan utama. Selain itu juga produktivitas SDM juga menunjukkan selisih yang cukup signifikan, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kompetensi melalui pelatih dan pengembangan berkelanjutan. Kemudian C, fokus identifikasi masalah. Yang pertama ada belum optimalnya implementasi IKU berbasis outcome. Yang kedua, keterbatasan sistem informasi dalam mendukung pengukuran kinerja. Yang ketiga, rendahnya pemahaman SDM terhadap manajemen kinerja berbasis hasil. Yang keempat, belum terintegrasinya perencanaan strategis dengan pengukuran kinerja operasional. Yang kelima, keterbatasan monitoring dan evaluasi berbasis data real time. Lalu D, pendekatan penelitian studi kasus.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang penerapan indikator kinerja utama IKU dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintahan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana IKU diterapkan dalam sistem pengukuran kinerja organisasi sektor publik, termasuk keterkaitannya dengan sistem kompensasi dan motivasi aparatur. IKU merupakan alat ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategis yang telah diterapkan. Dalam konteks pemerintahan, IKU menjadi bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKI, yang memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Dalam studi kasus implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti indikator yang terlalu administratif, keterbatasan data kinerja, serta pemahaman aparatur yang belum merata terhadap konsep pengukuran kinerja berbasis hasil. Pendekatan studi kasus ini memungkinkan analisis terhadap kondisi real di lapangan sehingga dapat memberikan gambaran nyata terkait efektivitas implementasi IKU. Kajian teori. Kajian teori dalam penelitian ini menggunakan teori manajemen kinerja dan teori motivasi kerja sebagai dasar analisis. Pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa individu akan terdorong meningkatkan kinerja apabila kebutuhan dasar seperti keamanan dan kesejahteraan ekonomi terpenuhi. Dalam konteks instansi pemerintah, kompensasi berbasis kinerja melalui IKU dapat menjadi sarana pemenuhan kebutuhan tersebut. Kedua, teori dua faktor Herbex menyatakan bahwa kompensasi merupakan faktor higienis yang berfungsi mencegah ketidakpuasan kerja. Sistem kompensasi yang adil dan transparan berbasis capaian IKU dapat meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen aparatur terhadap organisasi. Ketiga, teori keadilan atau equality theory menjelaskan bahwa pegawai akan memberikan kontribusi kerja dengan imbalan yang diterima. Jika sistem IKU mampu menciptakan kesesuaian antara kinerja dan kompensasi, maka akan meningkatkan motivasi dan kesejahteraan psikologis pegawai. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, dinamika penerapan standar kinerja dan pemberian kompensasi. Dalam hasil penelitian ini, yang pertama, penerapan standar kinerja melalui indikator kinerja utama atau IKU dalam instansi pemerintah menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Di satu sisi, keberadaan IKU memberikan kejelasan arah kerja, standar penilaian yang terukur, objektif dalam mengevaluasi capaian kinerja individu maupun unit tersebut, mendorong instansi pemerintah untuk lebih berorientasi pada hasil disabilitas kinerja. Di sisi lain, penerapan standar kinerja yang dikaitkan dengan pemberian kompensasi, khususnya tunjangan kinerja, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu dinamika yang muncul adalah adanya kesenjangan antara capaian IKU dengan besaran kompensasi yang diterima oleh aparatur. Dalam keberadaan kasus, pemberdayaan kinerja belum sepenuhnya tercermin secara proporsional dalam sistem pemberian kompensasi, sehingga berpotensi menurunkan motivasi kerja dan persepsi keadilan di lingkungan kerja. Yang kedua, analisa teori kesejahteraan karyawan. Dalam konteks penerapan IKU dan pemberian kompensasi, teori kesejahteraan karyawan menjadi landasan penting untuk memahami dampaknya terhadap motivasi dan kinerja aparatur. Teori hierarki kebutuhan Maslow menyatakan bahwa individu akan termotivasi untuk bekerja lebih baik apabila kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan ekonomi dan rasa aman, telah dipenuhi. Pemberian kompensasi yang adil dan berbasis kinerja dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan peningkatan kinerja aparatur. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor. Salah satunya penerapan standar kinerja, pemberian kompensasi, serta peningkatan kesejahteraan aparatur dipenuhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktor kualitas perumusan IKU. Kemudian faktor yang kedua, komitmen kepemimpinan dan manajemen. Kemudian ketiga, faktor
kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi kinerja. Kemudian di sini ada hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IKU yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja, mendukung pengambilan keputusan, kemudian memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Data empiris menunjukkan sebagian besar indikator pencapaian target, namun masih terdapat beberapa indikator yang membutuhkan, seperti kepuasan masyarakat dan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan. Pembahasan menunjukkan beberapa dinamika implementasi antara lain. Yang pertama, IKU membantu memperjelas arah kerja dan standar evaluasi kerja. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara capaian kinerja dan kompensasi pada beberapa instansi. Yang ketiga, kesiapan SDM dan sistem informasi masih menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Selain itu, faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi IKU meliputi kualitas perumusan indikator, komitmen pimpinan, kompetensi SDM, dan sistem informasi kerja. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa implementasi IKU bukan hanya soal indikator, tetapi juga berkaitan dengan budaya organisasi dan sistem manajemen secara keseluruhan. Lanjut di sini ada G, kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerapan indikator kinerja utama atau IKU memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. IKU berfungsi sebagai alat ukur yang objektif dan terstruktur dalam menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, sehingga mendukung terciptanya sistem pengelolaan kinerja yang transparan dan berorientasi pada hasil. Kemudian, penerapan standar kinerja yang dikaitkan dengan sistem pemberian kompensasi dapat mendorong peningkatan motivasi dan kerja aparatur apabila dilaksanakan secara adil dan konsisten. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditentukan berbagai kendala seperti perumusan IKU yang belum sepenuhnya mencerminkan outcome kinerja, keterbatasan pemahaman aparatur, serta belum optimalnya keterkaitan antara capaian kinerja dan pemberian kompensasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan IKU memerlukan dukungan kebijakan, komitmen pemimpinan, dan sistem pendukung yang memahami agar dapat berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada instansi pemerintah diharapkan dapat menyusun indikator kinerja utama atau IKU yang lebih relevan, terukur, dan berorientasi pada outcome, sehingga mampu mencerminkan kinerja organisasi secara komprehensif. Yang kedua, diperlukan peningkatan pemahaman dan kompetensi operator melalui pelatihan dan sosialisasi terkait pengukuran kinerja berbasis IKU serta keterkaitannya dengan sistem pemberian kompensasi. 3. Pimpinan instansi perlu memperkuat komitmen dan konsisten dalam menerapkan sistem penilaian kinerja dan kompensasi secara transparan dan adil guna meningkatkan motivasi, kesejahteraan, dan akuntabilitas kinerja aparatur. Baik, mungkin dicukupkan sekian video presentasi kali ini dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam segi materi, bahasa, serta perkataan yang saya ucapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.